Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sigar TV, saat ini kita sudah berada di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Kita akan menyaksikan secara langsung penyampaian pengantar nota keuangan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2023. Nah, saat ini anggota Dewan sedang melakukan persiapan sekaligus menunggu kehadiran Bupati Lampung Tengah dan pimpinan DPRD sebelum acara dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Sampun Ngalipuro. Yang terhormat Bapak Bupati Lampung Tengah, yang kami hormati Wakil Bupati Lampung Tengah, yang kami hormati Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, yang kami hormati anggota Forkopimda Kabupaten Lampung Tengah, yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah, staf ahli Bupati dan asisten sekda Kabupaten Lampung Tengah, yang kami hormati Ketua KPUD dan Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah, yang kami hormati Kepala Inspektur, Sekretaris DPRD, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Instansi Vertikal, Kepala Bagian Lampung Tengah, dan Camat Perumsuti. Hadirin serta insan pers yang berbahagia, marilah kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, terutama nikmat sehat, sehingga dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada hari ini. Perkenankanlah pada kesempatan ini saya atas nama pimpinan Dewan menyampaikan ucapan terima kasih kepada hadirin sekalian, terutama yang terhormat saudara Bupati dan Wakil Bupati, anggota Forkopimda, serta anggota Dewan yang terhormat yang berkenan hadir dalam rapat paripurna pada hari ini. Semoga apa yang kita kerjakan dapat ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Para rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati, rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada hari ini dengan agenda penyampaian pengantar nota keuangan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2023. Adapun jumlah anggota DPRD yang hadir dan menandatangani absensi pada hari ini sebanyak 32 anggota dari 50 anggota Dewan. Untuk itu quorum terpenuhi dan rapat paripurna dapat kita lanjutkan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada hari ini Senin, tanggal 17 Oktober 2022, rapat keempat masa sidang 1 tahun sidang 2022 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pemirsa Sigar TV, rapat paripurna penyampaian nota keuangan APBD Lampung Tengah tahun anggaran 2023 telah dibuka oleh Ketua DPRD Sumarsono. Agenda sidang yang semula dijadwalkan berlangsung pukul 10 baru dimulai pukul 12 WIB. Hal ini dikarenakan pembahasan APBD ini menjadi penentu arah pembangunan tahun anggaran periode selanjutnya. Sebelum rapat paripurna kita lanjutkan, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mas Lampung Tengah. Udah kan?
sejumlah pembahasan APBD yang rencana akan disampaikan oleh Bupati Kabupaten Lampung Tengah, yaitu Bapak Musa Ahmad. Rangkaian acara yang akan dibuka oleh Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono berisi sedikitnya 11 rangkaian acara, yaitu pendahuluan, pembacaan agenda rapat paripurna, informasi jumlah peserta rapat, pembukaan rapat paripurna, menyanyikan lagu Indonesia Raya beserta Mars Lampung Tengah, pembacaan surat masuk, penyampaian pengantar nota keuangan rancangan APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2023, pandangan umum fraksi. Surat masuk dari 1. Bupati Lampung Tengah nomor 900/955/B.A-7.02/2022 tanggal 29 September 2022. Sifat penting: lampiran 2 berkas perihal penyampaian rancangan APBD tahun anggaran 2023 kepada yang terhormat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugi, dengan telah disepakati bersama KUA dan PPS pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2022 antara pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Bersama ini kami sampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2023 disertai pengantar nota keuangan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Demikian untuk maklum. Atas perhatian yang diucapkan terima kasih. Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad, cap ditandatangani. 2. Surat dari fraksi Gerindra nomor 018-F-data Gerindra _DPRD _LT _10 Mei 2022 perihal pergantian anggota alat kelengkapan Dewan AKD fraksi Gerindra Lampung Tengah kepada yang terhormat pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Raya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dengan surat ini kami sampaikan pergantian anggota alat kelengkapan Dewan AKD Badan Anggaran atau Banang fraksi Gerindra Lampung Tengah dari Saudara Henry Farizal digantikan oleh Saudara M. Saleh Mukadam, Sarjana Hukum. Demikian surat penyampaian ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gunung Sugi, 5 Oktober 2022. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah, fraksi Gerindra. Ketua Zainul Abidin, Sekretaris M. Saleh Mukadam, Sarjana Hukum. Selesai. Terima kasih kepada Saudara PLT Sekretaris DPRD yang telah membacakan surat masuk yang diterima oleh Dewan yang ada kaitannya dengan acara rapat paripurna pada hari ini. Saudara Bupati, Wakil Bupati, dan peserta rapat paripurna yang saya hormati, berdasarkan nota kesepakatan antara pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Lampung Tengah tentang KUA dan PPS APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2023 yang telah disepakati bersama dalam rapat paripurna pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2022. Oleh karena itu, dalam rapat paripurna pada hari ini akan disampaikan pidato pengantar nota keuangan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2023. Kepada yang terhormat Saudara Bupati, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Tabipo, Tabi Kalimpuro. Yang terhormat Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan anggota DPRD Kota Lampung Tengah, yang saya hormati rekan-rekan Forkompinda Kota Lampung Tengah, yang saya hormati Saudara Wakil Bupati Lampung Tengah, yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah, staf ahli Bupati, para asisten, yang saya hormati kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, kepala bagian, dan seluruh rekan-rekan insan pers hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat menghadiri acara penyampaian pengantar nota keuangan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Lampung Tengah tahun anggaran 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Sidang Dewan yang terhormat, sesuai dengan tahapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang menugaskan bahwa sebelum pembahasan APBD setiap tahun, pemerintah daerah wajib menyampaikan kebijakan umum APBD atau KUA dan prioritas pelaporan anggaran sementara atau PPAS.
untuk dibahas dan disepakati bersama Dewan yang terhormat. KUA dan PPAS yang dimaksud telah memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang merupakan wujud dari komitmen pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah dalam melaksanakan pembangunan dan memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat tahun anggaran 2023. Tahapan tersebut sudah dapat kita penuhi dengan kesepakatan bersama KUA dan PPAS antara pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 18 Agustus 2022 yang lalu. Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan anggota Dewan yang terhormat, dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2023 berpedoman pada 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Prioritas pembangunan Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2023 antara lain: 1. Meningkatkan investasi dan nilai tambah produk unggulan. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 3. Pembangunan infrastruktur. 4. Reformasi birokrasi. 5. Kehidupan masyarakat yang religius, aman dan berbudaya. Dan 6. Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan digitasi berencana. Serta dalam upaya mendukung pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran dana hibah bagi KPU dan Bawaslu. Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan anggota Dewan yang berbahagia, selanjutnya perkenankan kami menyampaikan secara ringkas rancangan APBD tahun anggaran 2023. Target pendapatan daerah Kabupaten Lampung Tengah untuk tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar 2,73 triliun lebih dengan rincian pendapatan asli daerah sebesar 250 miliar lebih, pendapatan transfer sebesar 2,48 triliun lebih, lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 953,50 juta lebih. Belanja daerah untuk tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar 2,78 triliun lebih dengan rincian sebagai berikut. A. Belanja operasi direncanakan sebesar 1,96 triliun lebih dengan terdiri dari belanja pegawai sebesar 1,19 triliun lebih, belanja barang dan jasa sebesar 638,60 miliar lebih, belanja bunga sebesar 9 miliar, belanja subsidi sebesar 865,37 juta lebih, belanja hibah sebesar 112,49 miliar lebih, dan belanja bantuan sosial sebesar 211,50 juta lebih. B. Belanja modal direncanakan sebesar 330,19 miliar lebih yang terdiri dari belanja modal tanah sebesar 21,6 juta lebih, belanja modal peralatan dan mesin sebesar 63,67 miliar lebih, belanja modal gedung dan bangunan sebesar 54,31 miliar lebih, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebesar 212,02 miliar lebih, belanja modal aset tetap lainnya sebesar 90,30 juta lebih, belanja modal aset lainnya 70 juta. C. Belanja tidak terduga direncanakan sebesar 15 miliar, yang antaranya diperuntukkan sebagai antisipasi penanggulangan bencana alam dan hal-hal yang mendesak lainnya. D. Belanja transfer direncanakan sebesar 481,96 miliar lebih yang terdiri dari belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah pada pemerintah kampung sebesar 13,64 miliar lebih, belanja bantuan keuangan pada pemerintah kampung sebesar 468,32 miliar lebih, penerimaan pembiayaan daerah yang merupakan silpa tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar 90,30 miliar lebih. B. Untuk pengeluaran pembiayaan daerah direncanakan sebesar 39,01 miliar lebih yang digunakan untuk pembayaran cicilan hutang pokok yang jatuh tempo. Jika dibandingkan dengan APBD tahun anggaran 2022 yang secara total sebesar 2,77 triliun lebih, anggaran APBD tahun anggaran 2023 yang direncanakan sebesar 2,82 triliun lebih mengalami kenaikan sebesar 1,8% atau sebesar 49,95 miliar lebih. Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan anggota Dewan yang terhormat, demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam pengantar nota keuangan tentang rancangan APBD Kabupaten Lampung Tengah anggaran 2023. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami berharap kepada anggota Dewan yang terhormat untuk bersama-sama mencermati dan membahas rancangan APBD ini sehingga dapat kita rumuskan APBD yang lebih realistis sesuai dengan kebutuhan dan dapat memenuhi harapan masyarakat.
Sampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat atas segala komitmen dan kerjasama dalam rangkaian pembahasan APBD ini. Saya yakin bahwa apa yang kita lakukan bersama saat ini akan bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Lampung Tengah. Karena bahasa sikam pun banyak diawat bahasa sikam sekurang nujum di berita upah mahap kali puro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih kepada yang terhormat Saudara Bupati yang telah menyampaikan pidato pengantar nota keuangan Raperda APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2023. Para peserta rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati, dengan telah disampaikannya pidato pengantar nota keuangan Raperda APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2023 oleh yang terhormat Saudara Bupati, marilah rapat paripurna ini kita lanjutkan dengan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten. Silakan. Terima kasih, saudara pimpinan. Saya menanggapi surat masuk dari fraksi Gerindra. Saya lagi ingat sekali dengan saudara kita Mukadam, waktu paripurna dulu beliau sangat lantang sekali masalah peraturan tersebut. Beliau mengatakan kita hari ini sedang dipertontonkan kebodohan kita pada semua orang ramai. Tapi hari ini kita sedang menonton saudara Mukadam. Sekali lagi saya bukan menonton kebodohannya, tapi menonton Mukadam mengirimkan surat dari fraksi Gerindra. Di sini jelas diatur di tatip kita pasal 44 tentang Banmus. Karena saudara Mukadam di Banmus, pasal 44 itu perpindahan anggota DPRD ke AKD lainnya itu 2 tahun 6 bulan. Si Henry di anggaran, di badan anggaran itu di pasal 53, di pasal 53 ayat 5 itu jelas perpindahannya 1 tahun. Jadi sekali lagi saudara pimpinan, saya minta dipertimbangkan kembali. Yang pertama, yang kedua, saudara pimpinan, saya mengingatkan kembali kita paripurna hari ini rancangan peraturan daerah tentang APBD. Bahwasanya di ayat di PP nomor 12 tahun 2019 pasal 104 ayat 1 yang bunyinya bahwasanya RAPBD disampaikan paling lambat 60 hari kerja sebelum pengambilan persetujuan RAPBD berakhir 60 hari kerja sebelum berakhirnya tahun anggaran. Jadi sekitar pertengahan September semestinya acara ini. Saya hanya mengingatkan saja pimpinan, karena kita ini mendapatkan penilaian WTP sudah 2 kali atau 3 kali. Ini adalah proses syaratnya WTP. Jadi sekali lagi saya hanya sekedar mengingatkan saja. Terima kasih saudara pimpinan. Baik, terima kasih apa yang disampaikan oleh saudara Rasid terkait dengan surat masuk dari fraksi Gerindra yang pada saat itu saudara Mukadam dengan lantang menyampaikan ada perpindahan dari saudara Sugimen ke Pak Gimen yang diganti oleh Pak Cecep. Tapi hari ini terjadi hal itu kepada Bapak saudara Mukadam. Makanya saya selalu sampaikan pada saat yang kita sampaikan bukan substansi, maka akan terjadi konflik of interest dengan konflik kepentingan. Pada saat kemarin Pak Mukadam mengkritisi, hari ini Pak Mukadam melakukan hal yang sama. Nanti kita sepakati kepada musyawarah ya. Saudara pimpinan, interupsi of klarifikasi saudara pimpinan. Baik, terima kasih saudara pimpinan. Mukadam fraksi Gerindra Dapil 2. Terima kasih saudara pimpinan. Suatu hal yang sangat menarik dan saya ucapkan terima kasih kepada saudara Rasid dari fraksi Demokrat Amanat Nasional karena ini menyangkut fraksi Gerindra. Karena kami dari fraksi Gerindra pada prinsipnya selalu taat pada aturan. Ketaatan kami terhadap aturan ini salah satu kami buktikan dalam surat yang kami sampaikan fraksi Gerindra ke DPRD Kabupaten Lampung Tengah yang ditujukan kepada pimpinan
terkait masalah pergeseran badan kelengkapan. Salah satunya ada di badan anggaran. Nah, sehubungan Saudara Henry diangkat pada tahun 2021 per Januari, saya pegang SK-nya. Dilihat dari target kita nomor 1 tahun 2020 sesuai dengan nomenklatur dari PP 12 tahun 2018 terkait masalah pedoman dalam pengaturan tata tertib DPRD Kabupaten Lampung Tengah, bahwasanya Saudara Rasid dihitung dari masa keanggotaannya sudah 1 tahun 10 bulan, Saudara pimpinan. 1 tahun 10 bulan. Coba kita buka tadi, kita buka SK-nya. Kebetulan saya masih pegang SK-nya. SK di tahun 2001 dan SK di tahun 2022. Nah, karena ini menyangkut internal operasi Gerindra, karena kami ditugaskan oleh partai politik kami di Partai Gerindra yang ada di Praksi Kabupaten Lampung Tengah untuk mencermati keadaan yang ada di Lampung Tengah, khususnya di anggaran tahun 2022 dan tahun anggaran di 2023. Maka pergantian ini sangat penting bagi Praksi Gerindra untuk terjadinya pergantian. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sendiri masih Saudara pimpinan berada di Banmus, dan bukan perpindahan. Perpindahan itu antara Banmus ke Banang. Inilah hebatnya Praksi Gerindra, dia bisa mencermati aturan. Kalau misalnya perpindahan, itu 2 tahun setengah, benar apa yang disampaikan oleh Bapak Rasid. Saya tidak bisa pindah dari Banmus. Pak Mukadam bukan pindah dari Banmus, tetapi nambah alat kelengkapan, menggantikan Saudara Henry dengan masa keanggotaannya kurang lebih 1 tahun 10 bulan, Saudara pimpinan. Maka dari itu, pergantian ini menurut Praksi Gerindra ini sudah mencermatin, kemudian kita cermati secara aturan-aturan yang ada di Tatip kita nomor 1 tahun 2020. Dan yang kedua, Saudara pimpinan, menanggapi lagi dari Bapak Rasid tadi terkait masalah waktu rancangan perda yang disampaikan oleh eksekutif. Memang benar seharusnya. Nah, ini yang saya selalu katakan, baik di dalam internal kita maupun di paripurna, karena kita tidak ada panduan dasarnya. Sampai tanggal 30 September dalam tatip kita sudah disebutkan bahwa renja itu harus ditetapkan di tanggal 30 September tahun berkenaan, artinya tahun berjalan. Sampai hari ini renja kita belum tetapkan. Bagaimana kita mau mensinkronkan antara program kita dengan eksekutif itu sendiri terkait masalah rancangan perda anggaran tahun 2023 kita. Karena kalau kita hitung bahwasanya sesuai dengan PP 12 dan peraturan Permendagri 84 tahun 2022 terkait masalah pedoman pengaturan anggaran tahun 2023, seharusnya rancangan perda ini sudah disampaikan, mohon maaf saya koreksi Bapak Rasid, bukan 60 hari tahun berakhirnya tahun anggaran, tapi 60 hari sejak sebelum penetapan APBD tahun 2023. Artinya kalau kita hitung, APBD kita ditetapkan adalah tanggal paling akhir adalah tanggal 30 November. Kalau kita hitung dari hari kerja, maka rancangan perda harus disampaikan oleh Bupati itu minggu kedua bulan September. Sedangkan surat yang masuk adalah tanggal 22 atau 21 September. Seharusnya apa yang disampaikan oleh Saudara Pak Rasid tadi, kita tertib aturan. Salah satu penilaian dari WTP kita adalah taat terhadap peraturan perundang-undangan. Terima kasih Saudara pimpinan. Terkait Praksi Gerindra, sekali lagi agar pimpinan jeli membaca ayat per ayat, karena kasusnya berbeda dengan Saudara Pak Wagimin dan Pak Cecep. Karena masa Pak Wagimin itu belum cukup 1 tahun anggotanya, tapi masa Pak Henry sesuai dengan SK per 1 Januari tahun 2021 itu sudah 1 tahun 10 bulan. Terima kasih Saudara pimpinan. Untuk itu kami tawarkan kepada peserta sidang yang terhormat akan diskor berapa menit? 10 menit ya, baik. Hah? Kita skor 20 menit ya. Kita skor 20 menit untuk kemudian kita masuk ke pandangan seluruh fraksi. Baik, rapat paripurna saya nyatakan diskor. Oke pemirsa, rapat paripurna ini diskor selama 10 menit untuk memasuki istirahat sebelum memasuki penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi dan jeda sholat zuhur. Rapat akan kembali dimulai sekitar pukul 12.30.
hobi saya menjahit. Alhamdulillah dengan hobi saya bisa menjadi perusahaan tambah bantu ekonomi gitu Bapak. Kalau saya nggak kerja di jalan, saya mau cari uang dari mana? Enaknya di sini bersama-sama bergabung. Tapi saya pingin yang tradisional karena udah jarang ditemui. Saya bikin getuk lah, seperti ongol-ongol lah. Saya intinya mah gak mau mengecewakan pelanggan. Halo pemirsa, apa kabar? Kembali lagi di 20 Minute Moment Sigar TV. Saat ini banyak masyarakat yang mengandrungi tren merawat tanaman hias. Tapis di zaman sekarang bisa dipakai dalam banyak hal. Menikmati resort atau cottage berbentuk rumah panggung tak perlu jauh-jauh ke Raja Ampat atau Derawan. Coba kita pelajari, ternyata juga susu kambing nilai manfaatnya untuk kesehatan juga sangat luar biasa. Hutan lestari, Masyarakat sejahtera, ayo hidup makmur, bukan jangan sampai hancur. wanita berkarya, Indonesia Jaya. Pak, saya agak berangkat sekolah Pak yuk. Yuk, nanti ya. Oh, waalaikumsalam.
Oke pemirsa, setelah mengalami penundaan selama kurang lebih 20 menit jeda sholat zuhur, agenda sidang kembali dibuka oleh Ketua DPRD Lampung Tengah, Bapak Sumarsono, untuk mendengarkan pandangan sejumlah fraksi-fraksi terkait penyampaian yang telah disampaikan maksud saya oleh Bupati Lampung Tengah. Nanti kita lanjutkan dengan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Namun sebelumnya saya tawarkan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah pandangan umum akan dibacakan oleh masing-masing fraksi atau disampaikan secara tertulis? Bacakan. Saya tanyakan sekali lagi. Apakah pandangan umum akan dibacakan oleh masing-masing fraksi atau disampaikan secara tertulis? Baik, karena ada dua dan ini sesuai dengan tatip kita, yang mau dibacakan silahkan, yang mau disampaikan secara tertulis saya persilahkan. Sekarang Bang. Untuk itu dimulai dari yang mau dibacakan yaitu Partai Nasdem, silahkan dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera buat kita semua. Saya berdiri di sini untuk membacakan pandangan umum Partai Nasdem terkait pengantar nota keuangan. Pandangan umum fraksi Partai Nasdem DPRD Kabupaten Lampung Tengah tahun 2022 tentang penyampaian pengantar nota keuangan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2023. Yang terhormat Saudara Bupati Lampung Tengah beserta Saudara Wakil Bupati, yang terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan rekan-rekan DPRD Kabupaten Lampung Tengah yang hadir pada rapat paripurna hari ini. Yang terhormat saudara-saudara Forkopimda Kabupaten Lampung Tengah, yang terhormat juga para undangan, rekan-rekan insan pers, dan hadirin yang berbahagia. Patutnya kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita telah diberikan rahmat kesehatan sehingga kita bisa hadir pada apapun. Selanjutnya kami haturkan kepada pimpinan sidang yang telah memberikan waktu kepada kami fraksi Partai Nasdem Kabupaten Lampung Tengah untuk menyampaikan pandangan umum sebagai berikut. Saudara Bupati, Ketua, Wakil Ketua, dan hadirin yang kami hormati. Kami fraksi Nasdem Kabupaten Lampung Tengah memberikan apresiasi terhadap kinerja dan pencapaian yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Lampung Tengah selama ini. Terkait tentang penyampaian pengantar nota keuangan rancangan pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2023. Kami fraksi Partai Nasdem Kabupaten Lampung Tengah dengan ini memberikan saran atau masukan kepada pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah untuk mengoptimalkan atau meningkatkan pendapatan asli daerah dari semua lini sektor yang ada. Sangat perlu dilakukan kajian dengan lembaga-lembaga terkait serta kepada fraksi-fraksi partai yang ada di DPRD Kabupaten Lampung Tengah untuk membentuk pansus demi melihat potensi penghasilan asli daerah Kabupaten Lampung Tengah sebagai upaya peningkatan penghasilan asli daerah. Jadi kami Partai Nasdem mendorong dan mengharapkan terbentuknya pansus untuk mengkaji penghasilan asli daerah demi peningkatan penghasilan asli daerah. Dan untuk tentunya mencegah secara dini terhadap potensi kebocoran penghasilan asli daerah di Kabupaten Lampung Tengah. Dan untuk menanggapi tentang isu nasional tentang rawan bencana alam di masa yang akan datang,
kami juga berharap pemerintah daerah menyediakan anggaran cadangan demi penanggulangan bencana alam. Saudara Bupati, Wakil Bupati, Ketua, Wakil Ketua, dan hadirin yang kami hormati, demikianlah penyampaian pandangan umum dari Partai Nasdem Kabupaten Lampung Tengah. Hal-hal yang belum disampaikan baik saran atau masukan akan kami sampaikan pada rapat kerja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam, salam kebajikan. Terima kasih. Partai Fraksi Nasdem, Fraksi Partai Nasdem Kabupaten Lampung Tengah, Ketua Hanafiah cap ditandatangani. Pemirsa, fraksi dari Partai Nasdem memberi saran ke pemerintah untuk mengoptimalkan pendapatan ASPI daerah dengan potensi yang sudah ada. Nasdem mendorong pembentukan panitia khusus untuk mengantisipasi kebocoran PAD. Pemerintah daerah diminta menyiapkan anggaran penanggulangan bencana daerah. Tapi pemirsa, sementara fraksi Golkar Sejenis yang diakui menyampaikan pernyataan tertulis, fraksi Gerindra Mufadan juga menyampaikan pandangan umum fraksi secara tertulis. Sementara fraksi PKB, fraksi Demokrat, PDI Perjuangan dan PKS juga memberikan pernyataan secara tertulis. Dan pemirsa, total terdapat 6 fraksi yang melakukan pernyataan secara tertulis. Sidang kembali diskor untuk mendengar jawaban dari Bupati. Halo pemirsa, apa kabar? Kembali lagi di 20 Minute Moment Sigar TV. Saat ini banyak masyarakat yang mengandrungi tren merawat tanaman hias. Tapis di zaman sekarang bisa dipakai dalam banyak hal. Menikmati resort atau cottage berbentuk rumah panggung tak perlu jauh-jauh ke Raja Empat atau Derawan. Hobi saya menjahit, alhamdulillah dengan hobi saya bisa menjadi perusahaan tambah bantu ekonomi gitu Bapak. Kalau saya nggak kerja di jalan, saya mau cari uang dari mana? Enaknya di sini bersama-sama bergabung.
Tapi saya pingin yang tradisional karena udah jarang ditemui. Saya bikin getuk lah, seperti ongol-ongol lah. Saya intinya mah gak mau mengecewakan pelanggan. Coba kita pelajari, ternyata juga susu kambing nilai manfaatnya untuk kesehatan juga sangat luar biasa. Hutan lestari, masyarakat sejahtera. Ayo hidup makmur, bukan jangan sampai hancur. Wanita berkarya, Indonesia jaya. Petani itu juga keren sekarang, nggak cuma pakai camping atau yang predikat melekat itu kotor-kotoran lah. Teman-teman saya yang tinggal di desa bantuin orang tuanya di sawah, mungkin ada yang masih malu dan lain sebagainya. Menurut saya nggak perlu gitu. 본부장님은 어떤 타입 좋아하세요? 술도 좀 할 줄 알면 더 좋고요. 야, 아줌마! 술 마시려면 고가 쳐마셔! 내가 어렸을 때 너를 얼마나 보고 싶어 했는지 아나? 진아씨! 사랑은 너의 미소 너의 생각 서툰 방법까지 참을 수가 없는 걸 이렇게 보기 좋게 나서 풀린 나를 어쩜 좋니 이게 사랑인가 봐. Pak, jaga berangkat sekolah Pak yuk. Yuk, nanti ya. Oh, waalaikumsalam. Tepat pukul 3 pagi, saya bersama tim sampai di Liwa, Kabupaten Lampung Barat. Udara yang dingin dan suasana yang masih gelap. Saya akan mengunjungi suatu peristiwa tradisi yang sering dilakukan di Kabupaten Lampung Barat ini, yaitu Bediom. Bediom merupakan budaya dan adat istiadat masyarakat Lampung Barat yang akan pindah rumah, baik itu rumah yang baru dibangun atau rumah yang telah lama berdiri, dan akan ditempati oleh penghuni yang baru.
Pemirsa Sigar TV, setelah dilakukan 2 kali penundaan, sidang paripurna penyampaian nota pengantar kemudian dilanjutkan. Kemudian Bapak Bupati Lampung Tengah, Bapak Musa Ahmad, melakukan tanggapan terkait penyampaian pandangan dari 7 fraksi dari DPRD. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia. Yang saya hormati Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan Saudara anggota DPRD Kota Lampung Tengah, yang saya hormati rekan-rekan Forkopimda Lampung Tengah, yang saya hormati Bapak Bupati Lampung Tengah, Saudara Sekretaris Daerah, Pak Wakil Bupati, para asisten, para perangkat, ya, instansi serta hadirin yang berbahagia. Dalam kesempatan ini saya menyampaikan ucapan terima kasih pada seluruh anggota Dewan yang terhormat, khususnya pada Badan Anggaran, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah, dan tim anggaran pemerintah daerah dan seluruh fraksi yang ada yang telah mencurahkan energi dan pikiran untuk membahas rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk anggaran 2023. Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, perlu kami sampaikan bahwa hal yang mendasar dalam perumusan nota keuangan tahun anggaran 2023 diantaranya pendapatan daerah, belanja daerah, penerimaan biaya daerah, dan pengeluaran biaya daerah. Hal ini tentunya dipergunakan sepenuhnya untuk melaksanakan kebijakan baik pusat maupun daerah. Mengenai pandangan umum fraksi Nasdem terkait dengan saran dan masukan untuk mengoptimalkan pendapatan untuk kenaikan PAD tahun 2023 sebagaimana telah disepakati antara Badan Anggaran dan tim anggaran pemerintah daerah, tentunya akan kita upayakan. Guna memenuhi hal tersebut, maka kami akan mendorong perangkat daerah terkait untuk melakukan percepatan pajak dan retribusi pendapatan daerah sehingga dapat meningkat guna memenuhi harapan semua. Ya. Terkait isu nasional tentang rawan bencana alam, khususnya Kabupaten Lampung Tengah, telah kita anggarkan pada tahun 2023 pada tim anggaran pemerintah daerah untuk dapat mencermati dan menelaah kembali jika terdapat hal-hal yang dianggap kurang tepat. Begitu juga halnya dengan pandangan umum fraksi PDI Perjuangan, fraksi Golkar, fraksi Gerindra, fraksi Demokrat, fraksi PKB, dan fraksi PKS. Kami meyakini bahwa kita semua pada dasarnya mengharapkan Kabupaten Lampung Tengah ke depan akan lebih baik. Untuk saran dan masukan tentunya akan kami pelajari dan kami pahami agar dapat penganggaran tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat Lampung Tengah. Pada seluruh fraksi kami ucapkan terima kasih atas saran dan masukan demi kebaikan Kabupaten Lampung Tengah yang kita cintai. Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, demikianlah beberapa hal yang akan kami sampaikan terkait pandangan umum fraksi. Semoga niat baik yang mendasari ketulusan dan keikhlasan dari kita semua untuk membangun Lampung Tengah mendapatkan ridho dari Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Sekian, terima kasih. Penanda Bahasa Sikapun, Ketua Bahasa Sikap Sikap Mujub Dibuti Pak Maha Alim Puro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi. Om. Terima kasih saya sampaikan kepada yang terhormat Saudara Bupati yang telah menyampaikan tanggapan atau jawaban terhadap pandangan umum fraksi DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Para masyarakat paripurna yang saya hormati, dengan telah disampaikannya tanggapan Saudara Bupati, maka selesailah rangkaian rapat paripurna pada hari ini. Silakan. Pemirsa Sigar TV, dari hasil rangkuman jawaban Bupati Lampung Tengah, seluruh pandangan fraksi akan dikaji sesuai aturan yang sudah berlaku. Nah, di sela sidang, fraksi Partai Demokrat Singa Ersa Awangga itu mengusulkan pergantian jadwal BIMTEK karena berbentuk dengan agenda partai. Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bupati dan Wakil Bupati, Forkopimda, yang saya hormati, saya banggakan pimpinan, wakil pimpinan, anggota Dewan, serta hadirin yang berbahagia. Izin mohon menyampaikan informasi terkait masalah hasil dari Rakornas Ketua Bappeterda se-Indonesia, karena ini berkaitan antara eksekutif dan legislatif. Pimpinan, di dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 yang sudah dirubah 2 kali terakhir di
nomor 13 tahun 2022 itu menginstruksikan kepada kita eksekutif, legislatif, pemerintah daerah, kepala daerah di dalam menyusun kerangka kebijakan baik itu berbentuk perda ataupun perkada itu diharapkan melaksanakan harmonisasi ke Kanwil Kemenkumham. Dalam hal ini diwakilkan Kanwil Provinsi Lampung. Tujuan itu diharapkan tidak ada lagi benturan antara aturan satu dan aturan yang lainnya. Karena izin sedikit, kami kemarin di dalam pembahasan rapat dari Properda tahun 2022 saya baru menemukan satu perkada yang di situ tidak memenuhi ketentuan hierarki dari aturan itu sendiri. Jadi ini masukan buat kita semua. Manakala itu kita laksanakan, insya Allah di dalam proses pembuatan kebijakan dalam bentuk perda ataupun perkada tidak menyalahi ketentuan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, izin koreksi sebentar pimpinan terkait masalah rancangan perda. Di sini disebutkan dalam APBDP kemarin yang sudah kita sepakati bersama bahwa angka estimasi PAD di tahun 2022 ini kita estimasikan di angka 253,58 miliar. Akan tetapi di sini saya menemukan angka estimasi PAD untuk tahun 2023 itu malah justru di bawah angka tahun sebelumnya. Manakala pemerintah daerah ingin meningkatkan PAD, akan tetapi target yang diberikan kepada eksekutif itu justru rendah. Saya yakin itu tidak akan menjadi proyek prioritas supaya PAD lebih tinggi. Saya harapkan apa yang disampaikan Bapak Bupati tadi terkait masalah retribusi, pajak, saya atas nama pribadi dan fraksi PKS support penuh. Kenapa? Karena dari hasil itu pemerintah daerah yang akan diuntungkan, dalam hal ini Bupati dan DPRD. Mungkin itu pimpinan sedikit koreksi dan mohon menjadi masukan terkait masalah angka PAD, karena kita tiap tahun ada peningkatan. Cuman kalau tidak ada target yang pasti yang menentukan bahwa eksekutif harus ekstra lebih giat lagi dalam pengerjaan penarikan retribusi atau pajak, itu juga akan menjadi momok buat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, itu tadi sejumlah rangkaian penyampaian pengantar roda APBD tahun anggaran 2023. Sidang berlangsung selama kurang lebih 3 jam, akan menjadi awal pembahasan APBD 2023 yang nantinya dijadwalkan secara berlangsung kontinu sebelum disahkan pihak eksekutif dan legislatif. Marilah rapat paripurna kita akhiri dengan bersama-sama mengucap hamdalah. Penano pada sekam di mari kuasa kurang bertumpi masih maaf paripuro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.